Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan merakit PC lagi ya, dimana saya menggunakan Athlon 3000G yang harganya sekarang sih ya turun lah, tapi harus beli bundling supaya lebih murah. Nanti saya akan kasih tahu aja harganya berapa aja untuk harga bundlingnya. Yang dimana ini adalah PC pesanan user yang dimana inginnya 24 jam aktif, maka dari itu saya memakai CPU cooler yang agak besaran supaya lebih dingin lah untuk prosesornya ini. Dan di sini totalnya sekitar 4 jutaan, 4,3 juta lah. Masih terbilang murah kalau saat ini. Emang harganya ini memang pada naik semua, tapi kalau beli bundling lebih murah. Seperti itu. Sebelum saya lanjutkan untuk apa aja di sini, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, pojok kanan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu, dan juga jangan lupa share linknya di deskripsi. Dan kita lanjutkan saja yang pertama, saya menggunakan Athlon 3000G. Kalau yang ini saya mendapatkan harga 1,1 juta, paling murah sekali daripada di lainnya lah kalau menurutku seperti itu. Ya sangat murah lah kalau ini lah 1,1 juta. Tapi harus banding dengan RAM-nya ini dan juga mobonya ini. Tapi RAM-nya itu sayangnya harus single channel, bukan dual channel. Jadinya nggak masalah. Karena dari sana usernya dia tuh emang inginnya single channel dulu. Jadi dimana kedepannya bisa di-upgrade lagi ke 16 GB. Nggak usah ganti RAM lah. Ini 2 core 4 thread yang dimana ini juga paling rekomend sekali untuk entry level zaman dulu sampai sekarang dengan harga yang paling murah sendiri. Ada yang 200G tapi lebih bagus yang ini 3000G karena cuma terpaut 100.000 kalau zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang hanya terpaut 400.000 atau berapa lah, tapi lebih murah yang zaman dulu. Tapi nggak masalah, ini masih termasuk murah. Athlon 3000G 2 core 4 thread. Selanjutnya saya menggunakan mobo ini ASRock A320M HDV yang dimana harganya itu 760.000. Tapi harus bundling dengan ini ya, harus bundling. Yang dimana harganya memang seperti itu sih, 700 ribuan untuk mobonya ini. Kenapa saya memilih ini? Karena emang ya bundling itu ya. Tapi nggak masalah, kalau ada MSI pasti aku juga milih MSI ya daripada ASRock yang dimana dia itu sudah ada support M.2 nya dan juga support 3000 ya, generasi ke 3000, jadinya lebih aman untuk upgrade ke depannya. Selanjutnya untuk RAM saya menggunakan RAM ini ya, Acer Panther DDR4 8GB. Kecepatannya itu kalau nggak salah 2666, ada di pojok sini ya, 2666 MAZ. Ini single channel 8GB, yaitu kalau ingin bermain game ya lebih baik dual channel. Kalau ingin ya cuma buat pantengin aja ketik-ketik ya single channel nggak masalah. Tapi kan kedepannya dari sananya ingin upgrade ke 16GB, jadinya nggak masalah. Ini tuh harganya sekitar 700-an kalau nggak salah. Berapa ya? 725.000 kalau yang ini. Ya emang harganya emang pada naik RAM, tapi nggak masalah. Bisa lebih murah jika kalian membeli second, itu emang lebih murah sih. Selanjutnya saya menggunakan ini Midas Force yang dimana ini M.2 biasa, bukan yang NVMe. Kalau yang NVMe dipasangkan dengan ini mungkin ya kurang maksimal ya, jadi maka dari itu saya menggunakan ini aja yang lebih murah daripada NVMe, terpaut 100.000 atau 200.000 lah kalau NVMe lah. Ini kan yang 256GB ya kalau yang ini ya, 256GB untuk mengisi OS nya aja dan juga beberapa software aja sudah sangat cukup, karena emang bukan buat gaming juga sih kalau yang ini. Jadinya buat dipantangin aja 24 jam. 256GB, harganya sekitar berapa aku juga lupa. Harganya di pojok kanan sini ya, seperti itu. Selanjutnya saya tidak memakai hard disk ya. Kita lanjut saja ke CPU cooler. Saya menggunakan GeMax 400V2 Blue. Kenapa saya memilih ini? Karena ini memang rekomend yang dimana dia tuh besar 12 cm untuk ininya dan juga harganya 300 ribuan. GeMax 400S untuk mendinginkan ini 2 core 4 thread bisa dibilang sangat over, tapi emang sangat bagus banget jika kalian menggunakan ini supaya lebih aman lah untuk kedepannya 24 jam ya, aman lah. GeMax 400V2 Blue untuk reviewnya sudah ada di video sebelumnya ini ya. Selanjutnya saya menggunakan power supply Aerocool United Power 500W yang dimana emang saya memakai ini yang dimana dari user sananya dia tuh ingin yang besar, makanya dari itu saya mengasihnya ini aja supaya lebih aman dan juga bisa upgradable ke depannya. Ini juga paling bagus, harganya 440.000, Aerocool United Power 500W ya, seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan casing ini yang paling murah sih, bisa dibilang seperti itu, yang paling murah dan juga bagus ya, cukup lah. Ini Armageddon Nimbus N5 yang serinya white, ada dua tipe, hitam dan juga putih. Kalau yang ini yang white, dari sananya dia tuh ingin yang harganya murah, jadinya saya memakai ini aja yang harganya murah dan juga ada RGB di bagian depannya ya, seperti itu. Dan yang terakhir saya menggunakan ini PC cooler. Emang ini langganan banget sih kalau yang ini, harga murah 40.000 satuannya, warnanya juga paling bagus. Kalau yang ini sangat rekomend. Kalau yang ini harga murah, saya itu membeli 4 berarti satunya itu 40.000, kalau 4 ya 160.000. Dan totalnya dari semuanya ini yaitu 4 jutaan, 4,3, hampir lah bisa dibilang seperti itu, 4,270 atau berapa, pokoknya hampir 4,3 harganya di sini semua. Dan kita akan lanjut saja untuk tes gamingnya menggunakan Athlon 3000G dan juga untuk rakitnya, prosesnya lah. Tapi prosesnya saya percepat sih ya, bukan saya perlambat ya. Mungkin kedepannya saya akan membuat video untuk proses rakitnya ya. Seperti itu aja, dan kita lanjut saja untuk reviewnya.
Yo. Dan lalu yang pertama saya akan mengetes untuk booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan SSD M.2 Midas Force, bukan yang NVMe. Dan kita tunggu aja. Dan dia mendapatkan 16 detik. Kalau menurutku ini terbilang cepat, yang dimana standarnya SSD M.2 yang biasa dia tuh di bawah 20 detik. Kalau 16 detik kalau menurutku terbilang cepat lah, seperti itu. Dan kita lanjutkan saja ke HD Sentinel, yang dimana saya menggunakan SSD Midas Force yang tadi. Dia tuh 100% semua dari segi kesehatan dan juga performanya, tetapi dari segi suhunya dia tuh 55 derajat, terbilang panas kalau yang ini. Meskipun 55 derajat, tetapi pada saat saya memakainya beberapa jam jadi akan turun ke 50-an lah, yang dimana bisa sampai 50, 51, 52, atau bisa sampai 49, 48, tidak 55 terus ya untuk yang ini. Tetapi lebih baik menggunakan heatsink tambahan supaya lebih mendinginkan SSD M.2 nya inilah, seperti itu. Dan selanjutnya kita tes di Crystal Diskmark, yang dimana saya menggunakan SSD M.2 Midas Force yang bukan NVMe. Dia itu mendapatkan 543 untuk membacanya dan juga menulisnya 454. Jika saya bandingkan dari segi yang ada di websitenya, dia itu kan membacanya 550 dan juga menulisnya 480. Kita bandingkan dari segi kecepatannya, dari segi pertama yang membacanya dulu, 543 ke 550 terpaut sedikit aja, hanya terpaut 7. Kalau menurutku ya sama lah, bisa dibilang seperti itu, karena up to nya 550. Dari segi menulisnya dia juga terpaut sedikit juga, yang dimana dari 454 ke 480, ya tipis sih, cuma 26 aja. Jadi intinya bisa dibilang sama untuk kecepatannya. Selanjutnya dari segi HW monitor, yang dimana saya menggunakan Tabcool GameX 400V2, dia itu minimalnya mendapatkan 29 derajat, tidak ngapa-ngapain di desktop, dan juga maksimalnya mendapatkan 43 derajat. Ini sangat dingin sekali karena memang di bawah 50 derajat. Yang dimana saya tes di CPU Cinebench R15 5 kali berturut-turut. Iya sih, karena prosesornya itu 2 core 4 thread, apalagi Athlon, disandingkan dengan Tabcool yang dimana mempunyai 4 pipa, jadinya bisa sangat mendinginkan lah. Sangat rekomen kalau yang ini. Dan selanjutnya kita tes di Cinebench R15, di CPU-nya mendapatkan 383 CB, dan juga OpenGL-nya mendapatkan 25 fps, yang dimana saya menggunakan Vega 3. Ya seperti itu aja untuk standarnya. Dan selanjutnya kita tes di gamingnya, yang dimana saya tes gaming yang pertama GTA 5 di settingan 720p atau HD di settingan normal. Rata-rata fps-nya mendapatkan 30 fps, jadi masih bisa bermain GTA 5 di 720p dan juga normal, yang dimana untuk standarnya lah, yang penting bisa bermain game. Selanjutnya di CSGO 720p dan juga low, dia tuh fps nya mendapatkan 33 fps, masih bisa dimainkan juga, tetapi lebih nyaman ke 60 fps kalau menurutku. Selanjutnya di game Dota 2, yang dimana di settingan 720p dan juga low, fps rata-ratanya mendapatkan 45 fps, masih nyaman juga kalau di game yang ini, karena memang seperti itu, standar gamenya di 720p dan juga low kebanyakan. Tes yang terakhir di Valorant, yang dimana di settingan 1080p dan juga low, dia tuh rata-ratanya mendapatkan 87 fps. Kalau yang ini lebih enteng karena di 1080p dan juga low, masih sangat nyaman untuk bermain game ini, karena ini gamenya lebih ringan daripada CSGO ya, seperti itu. Dan kesimpulannya, dengan harga 4,270.000 ini sangat rekomend sekali untuk saat ini. Jika kita bandingkan dengan zaman dulu, dia bisa lebih murah, tapi kalau zaman sekarang harganya pada naik, jadinya ya seperti ini. 4,270 masih terbilang murah kalau untuk saat ini, yang dimana sebenarnya itu bisa dimurahkan lagi ke bawah 4 juta, seperti contoh CPU coolernya diganti yang biasa maupun power supply-nya, karena ini agak over sedikit karena memang dibuat 24 jam sih, jadinya memakai komponen yang lebih bagus daripada yang sebelumnya.
Dan semua listnya ada di sini, tinggal Anda beli aja. Semua linknya ada di deskripsi. Semoga ada semuanya. Ya nggak tahu sih nanti semuanya ada apa nggak di deskripsi, karena emang kalau barangnya kosong saya tidak ngasih di link di deskripsi. Ya seperti itu aja. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC. Dan terima kasih sudah menonton.